Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar dalam Islam banyak macamnya. Salah satunya adalah berzina. Berzina merupakan berhubungan terlarang antara wanita dan pria tanpa adanya ikatan suami istri. Agar diampuni dari perbuatan dosa besar ini, pelaku zina diharuskan untuk melaksanakan taubat nasuha. Salah satunya yaitu dengan sholat taubat. Lalu, apa hukuman bagi pelaku zina? Bagaimana cara melaksanakan taubat nasuha bagi pelaku zina? Kapan waktu terbaik untuk taubat nasuha? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Zina merupakan perbuatan terlarang yang akan mendapatkan balasan yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Berzina merupakan suatu perbuatan buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan bagi lingkungan sekitar. Maka dari itu, diperintahkan untuk melaksanakan taubat bagi para pelaku zina. Maka, jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Quran Surah At-Taubah ayat 47. Hukuman untuk pelaku zina. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina, yaitu dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Pada pelaku yang belum menikah, hukumannya diganti dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, serta diasingkan selama 1 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 2, "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, beralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." Dari ayat tersebut diperintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa belas kasihan, dan hukuman dilakukan dengan disaksikan orang mukmin yang banyak, dengan tujuan agar menjadi pembelajaran serta memberi efek jerah pada pelakunya. Hukuman di dunia seperti cambuk atau rajam bisa menjadi kafarah bagi pelaku zina. Namun hukuman ini hanya mungkin ditegakkan oleh negara, sementara individu atau lembaga swasta tidak memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang pernah melakukan perbuatan maksiat ini, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu akan menjadi kafarah baginya. Dan siapa yang pernah melakukannya, lalu Allah tutupi maksiatnya, maka urusannya kembali kepada Allah. Allah bisa mengampuninya atau menghukumnya sesuai kehendaknya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang pernah melakukan dosa zina, agar taubatnya diterima, tidak disyaratkan harus dihukum rajam atau cambuk, karena dosa zina bisa tertutupi dengan hukuman, bisa juga dengan taubat. Dan di negara kita yang memungkinkan hanya cara yang kedua. Cara melaksanakan taubat nasuha bagi pelaku zina. 1. Menyesali perbuatan. Menyesal dengan sungguh-sungguh terhadap salah satu perbuatan dosa besar, yaitu zina, merupakan inti dari pelaksanaan cara taubat nasuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penyesalan adalah bentuk taubat." Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Meninggalkan zina dan pemicunya. Cara taubat nasuha untuk pelaku zina yang berikutnya adalah menjauhi hal-hal yang bisa memancingmu untuk berbuat kembali dosa besar itu. Hal ini membuktikan betapa kuat niat dalam pelaksanaan cara taubat nasuha setelah berdosa besar melakukan zina.
Ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam tata cara taubat nasuha yang benar, harus ditanamkan rasa bahwa perbuatan yang lakukan itu merupakan dosa besar, sehingga tidaklah pantas untuk dilakukan. Akibatnya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Dengan demikian, akan timbul tekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. 4. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja cara tobat nasuha terpenting yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjalani kewajiban, tidak ada salahnya menjalankan ibadah sunnah lainnya, sebab ibadah-ibadah yang dilakukan bisa menggugurkan dosa-dosa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 114, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Semoga dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membantu menggugurkan dosa, sebab ketaatan dapat menghapus dosa maksiat. 5. Bergaul di lingkungan yang baik. Percaya atau tidak, lingkungan akan mempengaruhi cara seseorang bertindak, apalagi jika seseorang yang gampang terpengaruh. Maka, carilah lingkungan yang baik agar dirimu juga ikut menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cari teman yang baik yang bisa membimbing menjadi muslim yang baik, karena lingkungan bisa menjadi pengaruh terbesar bagi kehidupan kita. Sibukkan diri dengan belajar dan memperdalam ilmu agama. Semoga ini bisa menguras suasana kotor yang timbul tenggelam dalam pikiran, termasuk mencoba menghafal Al-Quran. Ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk membuang pikiran kotor. Setiap manusia, jika tidak disibukkan dengan hal baik, dia akan memiliki kesibukan dalam hal-hal yang buruk. Maka dari itu, sibukkan diri dengan kebaikan, semoga bisa menjadi benteng untuk tidak bermaksiat. 6. Rahasiakan, dan rahasiakan. Perbuatan zina adalah aib besar. Begitu juga dengan dosa-dosa besar lainnya. Jika telah melakukan dosa besar, maka jangan sampai orang-orang tahu apa yang telah diperbuat, termasuk orang-orang terdekat. Rahasiakanlah dosa ini dari siapapun sampai akhir hayat, sebab menceritakan hal ini kepada orang lain justru akan menimbulkan masalah baru. Simpan kejadian ini untuk diri sendiri, karena orang lain tidak memiliki kepentingan dengannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis riwayat Malik. Waktu terbaik untuk taubat nasuha. Taubat merupakan perbuatan yang tidak dapat diundur atau ditunda-tunda. Oleh karena itu, jika seorang muslim telah melakukan dosa dan maksiat, segeralah untuk bertaubat selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan hidup. Salah satunya adalah dengan melakukan cara taubat nasuha bagi pelaku zina. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selagi ia belum sakaratul maut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salah satu cara ialah dengan sholat taubat. Sholat taubat dapat dilakukan setiap hari, baik itu siang maupun malam. Namun ada waktu pelaksanaan sholat taubat nasuha yang haram untuk dikerjakan, seperti mulai dari terbit fajar kedua hingga terbit matahari, saat terbit matahari hingga matahari naik sepenggala, saat matahari persis di tengah-tengah hingga terlihat condong, mulai dari sholat asar hingga matahari tenggelam, ketika menjelang matahari tenggelam hingga benar-benar sempurna tenggelamnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang berdosa kemudian ia berwudu lalu mengerjakan sholat serta memohon ampun kepada Allah, melainkan ia akan diampuni olehnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara itu, sebagian ulama menyatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat taubat nasuha yang utama adalah pada sepertiga malam atau selama sholat tahajud dilaksanakan. Sahabat, sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi
bila mana orang tersebut berbuat kesalahan, maka ia langsung melaksanakan taubat nasuha kepadanya. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.